Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari perwakilan kelompok 2 yang terdiri dari Anissa, Dinda Putri, dan saya sendiri Reski Pratiwi. Di sini kami akan membahas tentang autisme. Di sini kami akan membahas 4 hal. Yang pertama itu ada definisi autisme, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada gejala, dan yang keempat ada jenis-jenis autisme. Setelah di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian atau definisi dari autisme itu sendiri. Nah, autisme itu sendiri berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Karena bila diperhatikan, maka ada kesan bahwa penyandang autisme ini seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Penyandang autisme ini dapat dikelompokkan menurut adanya gangguan perilaku, yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku, motorik, gangguan emosi, dan gangguan sensori. Nah, baiklah, menurut Kolefzon, autis itu sendiri adalah suatu gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan perkembangan fungsi psikologis yang meliputi gangguan dan keterlambatan dalam fungsi kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan juga interaksi sosial. Teman-teman, saya akan melanjutkan tentang sejarah dari autisme itu sendiri. Nah, yang pertama itu pada tahun 1943, ada seorang psikiater bernama Leo Kanner. Nah, ia menjabarkan dengan sangat rinci gejala-gejala yang ia temukan aneh yang ditemukannya pada 11 orang pasien kecilnya. Nah, Leo Kanner ini banyak sekali melihat persamaan yang ada pada anak tersebut. Nah, yang paling menonjol adalah mereka asik dengan dirinya sendiri dan seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Nah, maka dari itu, ia memakai istilah autisme yang berarti hidup dalam dunianya sendiri. Namun pada zaman itu, Kanner tidak dapat membuktikan hipotesisnya karena kedokteran belum secanggih yang sekarang ini. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan. Pada tahun 1964, ada seorang psikolog bernama Bernard Remland. Ia memiliki seorang anak autis. Nah, ia menulis buku yang menyatakan bahwa autis itu dilandasi adanya gangguan susunan sistem saraf pusat. Nah, buku yang cukup revolusioner ini merubah pandangan tentang penyebab autis itu sendiri. Permulaan awal tahun 1990, para peneliti menemukan adanya kelainan di neuroanatomi di beberapa tempat di otak para penyandang autisme tersebut. Nah, dengan melakukan magnetic resonance imaging, para peneliti itu menemukan bahwa adanya pengecilan di otak kecil, terutama pada lobus 6 dan 7. Nah, penemuan ini juga ditunjang oleh hasil otopsi yang menemukan adanya kelainan struktur pada pusat emosi. Nah, gangguan neuroanatomi ini seringkali disertai pula dengan gangguan biokimiawi otak. Nah, penemuan ini sangat membantu para dokter untuk menemukan obat yang lebih tepat dan dapat memperbaiki gangguan yang terjadi di otak. Tahun 1980, autisme ini sangat jarang ditemukan. Pada waktu itu, timbulnya gejala autisme itu bisa sejak lahir, namun bisa juga baru timbul pada usia anak 12-24 bulan. Anak yang menunjukkan gejala autismenya sejak dini itu sangat sulit diprediksi memang. Paling dini kecurigaan ke arah adanya kelainan baru bisa timbul pada saat bayi berusia 4 bulan, di mana bayi tak mau menatap mata dan mencari ibunya dan tidak responsif. Kadang-kadang ada keluhan gangguan makan dan pencernaan seperti diare, kembung, serta juga gangguan tidur. Nah, anak-anak dengan autisme regresif ini sebaliknya sempat berkembang secara normal, mereka responsif dan sempat bisa bicara. Namun, antara usia 12-24 bulan, mereka berhenti berkembang, kemudian terjadi regresi dalam bidang komunikasi dan interaksi sosial, tatap mata menghilang, demikian juga bicaranya makin kurang kemudian hilang. Teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Anissa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang gejala-gejala autisme. Di mana gejala-gejala autisme ini bisa kita lihat di DSM-4. Kriteria yang ada di DSM-4 ini ada 3 poin utama, di mana dalam poin pertama ini minimal ada 6 gejala dari 3 poin yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama yaitu interaksi sosial timbal balik minimal harus 2 gejala. Gejala yang pertama yaitu tidak mampu menjalin interaksi sosial, seperti kontak mata anak yang kurang dalam berbicara, ekspresi yang kurang dalam mengekspresikan mukanya, dan gerak-gerik yang akan dituju pun juga kurang. Selanjutnya yaitu anak tidak bisa bermain dengan teman-teman seusianya atau teman sebayanya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu anak tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya sedih atau marah, dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak yang lainnya. Yang keempat yaitu kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik gitu. Selanjutnya dalam bidang komunikasi minimal ada 1 gejala. Gejala yang pertama yaitu lambat dalam berbicara. Jadi anak kurang mampu dalam berkomunikasi, berbicaranya gitu ya. Yang kedua, bisa berbicara tetapi anak tidak dapat berbicara, dia tidak menggunakan komunikasi dia gitu. Selanjutnya, anak sering menggunakan bahasa yang agak aneh dan selalu diulang-ulang bahasanya tersebut. Selanjutnya, yang keempat, cara bermainnya kurang variatif atau tetap monoton aja, jadi tidak bisa meniru perilaku anak yang lainnya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu suatu pola yang dipertahankan dan diulang dalam perilaku. Minimal di dalam poin ini terdapat 1 gejala. Yang pertama yaitu mempertahankan minat dengan berlebih-lebihan. Misalnya anak suka menggambar dan dia hanya menggambar itu aja gitu. Yang kedua yaitu terpaku pada satu kegiatan. Yang ketiga, ada gerakan aneh yang diulang-ulang. Gerakan anak itu yang tidak biasa dengan anak seusianya. Yang keempat yaitu terpaku pada bagian-bagian benda tertentu gitu. Selanjutnya yang tadi itu adalah poin dari A ya. Poin A ada di dalam poin A tadi terdapat 3 lagi poin. Selanjutnya yaitu poin B, yaitu sebelum anak usia 3 tahun ada beberapa keterlambatan dalam prosesnya, yaitu interaksi sosialnya, ada bicara dengan berbahasanya kurang. Yang ketiga ada cara bermain yang kurang variatif. Nah, yang selanjutnya bagian yang C yaitu bukan disebabkan oleh sindrom Rett atau gangguan disintegratif pada masa kanak-kanak. Nah, mungkin segitu dulu dari penjelasan saya tentang gejala-gejala autisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis autis. Yang pertama, autistic disorder. Kedua, Asperger syndrome. Dan yang ketiga, childhood disintegrative disorder. 4, pervasive development disorder. Dan yang kelima, Rett syndrome. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan autistic disorder. Autistic disorder sering juga disebut dengan mind blindness, di mana anak yang mengidap jenis penyakit autis ini tidak memiliki kemampuan memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain. Hidup di dunianya sendiri dan tidak memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sebagian dikarenakan ketidakmampuan untuk menafsirkan emosi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan Asperger syndrome. Tidak seperti autistic disorder, Asperger syndrome ini lebih bisa berinteraksi dengan orang lain dan tidak memiliki masalah dalam keterlambatan berbahasa. Bahkan, beberapa anak justru memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik, tetapi hanya pada bidang yang memang disenanginya. Sekilas, orang melihat kalau Asperger syndrome ini tidak memiliki empati. Mereka memiliki empati,
memahami sebuah peristiwa, tetapi tidak bisa memberikan respon yang umum dilakukan oleh orang-orang lain. Karena itulah, anak-anak Asperger syndrome ini terlihat tidak memiliki empati. Berikutnya, Childhood Disintegrative Disorder. Sebuah kondisi di mana anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, bahasa, dan fungsi sosialnya. Biasanya, anak yang mengidap jenis penyakit autis ini mengalami perkembangan normal sampai di usia 2 tahun. Setelah 2 tahun, anak akan hilang keterampilan yang diperolehnya secara perlahan menginjak usia 3 tahun atau 4 tahun, bahkan 10 tahun. Berikutnya, Pervasive Developmental Disorder. Biasanya, sindrom ini menjadi hasil diagnosa terakhir ketika ada tambahan dari gejala-gejala yang dialami anak. Salah satunya adalah interaksi dengan teman-teman imajinatif anak. Gejalanya lebih kompleks ketimbang 3 jenis autis yang diuraikan sebelumnya. Contohnya, tidak bisa menanggapi perilaku orang lain, baik secara lisan maupun non-lisan. Tahan terhadap perubahan dan sangat kaku dalam rutinitas. Sulit mengingat sesuatu, dan lain sebagainya. Dan pembahasan yang terakhir adalah sindrom Rett. Sindrom Rett merupakan gangguan perkembangan yang hanya dialami oleh anak wanita. Sekitar umur 6 bulan, bayi mulai mengalami kemunduran perkembangan. Pertumbuhan kepala mulai berkurang pada umur 5 bulan sampai 4 tahun. Gerakan tangan menjadi tidak terkendali. Gerakan yang terarah hilang dan disertai dengan gangguan komunikasi, serta penarikan diri secara sosial. Selain itu, terjadi gangguan berbahasa, ekspresif, serta kemunduran psikomotor yang hebat. Hal yang sangat khas adalah timbulnya gerakan tangan yang terus-menerus. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.